Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifaldino dengan NIM 1221992 dan teman saya. Nama Ardanus Sabilhaq, NIM 122190115. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas psikologi industri tentang rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja pada PT Astra Internasional Tbk di Jakarta guna memenuhi tugas ujian tengah semester psikologi industri kelas C dengan dosen pengampunya, yaitu Bapak Insinyur Irwan Sianto. Next. Baik, PT Astra Internasional Tbk ini berdiri sejak 20 Februari tahun 1957. PT Astra Internasional yang bergerak dalam bidang usaha ekspor impor hasil bumi, inventaris alat-alat kereta api untuk PKA sekarang menjadi PJKA, serta bahan-bahan untuk proyek pengembangan PLTA Jatiluhur dan bidang impor alat-alat berat dan kendaraan bermotor. Next. Baik, PT Astra Internasional Tbk ini untuk dapat tercapai tujuan organisasinya, PT Astra Internasional memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas. Oleh karena itu, PT Astra Internasional akan membuka rekrutmen tenaga kerja agar dapat bergabung menjadi bagian dari PT Astra Internasional Tbk yang dapat membantu mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi. PT Astra Internasional Tbk ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menghadirkan sumber daya energi ini secara menguntungkan dengan cara-cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Dan yang kedua yaitu bertekad untuk bekerja sama dengan pelanggan, mitra, dan pembuat kebijakan untuk mendorong penggunaan energi dan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu bekerja sama dalam proyek-proyek energi yang paling inovatif dan menarik. Serta PT Astra Internasional Tbk ini memiliki visi misi perusahaan, yaitu yang pertama visi perusahaannya menjadi nomor satu pasar mobil compact di Indonesia dan sebagai basis produksi global, utama untuk grup Daihatsu Toyota yang sama dengan standar kualitas pabrik Jepang. Serta memiliki misi perusahaan yaitu memproduksi mobil compact bernilai terbaik dan menyediakan layanan terkait yang penting bagi peningkatan nilai stakeholder dan ramah lingkungan, mengembangkan dan memberikan inspirasi kepada karyawan untuk mencapai tingkat kinerja tingkat dunia. Next. Baik, untuk struktur organisasinya di PT Astra Internasional memiliki beberapa jabatan atau struktur organisasi. Yang pertama itu ada Dewan Komisaris, terdiri dari komite eksekutif, komite audit, serta komite nominasi dan remunerasi. Serta di bawah Dewan Komisaris terdapat direksi, di bawah direksi terdapat CEO, dan di bawahnya terdapat beberapa manajer atau jajaran di PT Astra Internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu rekrutmen. Rekrutmen sebelum masuk kepada rekrutmen di PT Astra Internasional Tbk, saya akan menjelaskan apa itu rekrutmen. Rekrutmen adalah yaitu sebuah proses yang mencari dan menarik suatu orang untuk bekerja di suatu perusahaan. Selanjutnya rekrutmen di PT Astra Internasional Tbk yaitu kriteria dasar dalam seleksi sumber daya manusia juga sangat penting, yaitu untuk mendapatkan SDM yang berdaya guna dan berhasil, maka diperlukan beberapa kriteria sebagai dasar dalam mengadakan seleksi agar pencarian tenaga kerja baru dapat melaksanakan tugasnya dengan efisien, ekonomis, dan efektif. PT Astra Internasional Tbk membuat jenis rekrutmen sebagai berikut. Yang pertama itu perekrutan dari dalam perusahaan, yaitu di mana perusahaan itu mengambil SDM yang ada di dalam perusahaan terlebih dahulu. Perekrutan dari dalam itu mendapatkan pekerja yang lebih cakap serta memberikan promosi kepada para pekerja yang sudah lama bekerja di PT Astra Internasional Tbk. Yang kedua itu ada perekrutan dari luar perusahaan, yaitu merekrut karyawan dari luar perusahaan. Seperti yang pertama itu dari pelamar langsung, itu
para orang-orang yang membutuhkan pekerjaan melamar langsung pada perusahaan PT Astra International Tbk. Yang kedua ada iklan seperti mengiklankan di website atau di situs-situs pekerjaan. Yang ketiga yaitu ada melalui departemen atau di dinas tenaga kerja itu bekerjasama dengan pemerintah, terutama pemerintah Indonesia. Yang keempat yaitu ada lembaga pendidikan, yaitu bekerjasama dengan lembaga pendidikan seperti di SMK-SMK yang ada di Indonesia. Ya, selanjutnya yaitu dalam proses perekrutan dan pengembangan kualitas karyawan, PT Astra mengembangkan program-program dan manajemen karir yang didasarkan pada kinerja dan kemampuan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam hal pengembangan karir para karyawan. Terdapat beberapa metode dalam sistem rekrutmen karyawan di PT Astra. Yang pertama itu ada metode terbuka. Maksud dari metode terbuka adalah ketika adanya perekrutan karyawan diinformasikan secara luas melalui media online dan website resmi perusahaan. Masyarakat dengan metode ini diharapkan para pelamar itu lebih banyak. Yang kedua itu ada metode tertutup. Metode tertutup adalah perusahaan itu hanya memberikan informasi kepada karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan, karena yang ditawarkan itu hanya satu jabatan saja. Oke, selanjutnya ada sistem rekrutmen pada PT Astra International Tbk. Yang pertama itu seleksi berkas. Seleksi berkas itu seperti ada daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, ijazah, tersip nilai, dan foto warna dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada psikotes, yaitu bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh pelamar. Yang ketiga itu ada wawancara, yaitu wawancara tentang kepribadian dia, terus berapa gaji yang diinginkan. Jadi ntar perusahaan bisa menganalisis bahwa karyawan itu cocok atau tidak. Yang keempat itu tes kesehatan. Tes kesehatan itu untuk mengetahui kesehatan pekerja agar cocok ditempatkan di tempat yang mana. Yang lima itu penawar kontrak kerja, yaitu setelah tes kesehatan lolos lalu ada penawaran kontrak kerja. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rivaldino. Baik, next. Selanjutnya yaitu sistem seleksi tenaga kerja di PT Astra International Tbk. Terdapat beberapa seleksi yang dilakukan oleh PT Astra International Tbk, yaitu dilakukannya dengan 8 tahap. Yang pertama, next. Yang pertama itu pengumpulan berkas calon karyawan, yaitu yang bertanggung jawab pada tahap pertama ini yaitu supervisor dan kepala HRD. Tahap ini dimulai dari pemasangan iklan oleh pihak perusahaan melalui website dan media cetak, lalu nantinya pelamar akan mengumpulkan berkas kepada PT Astra International atau perusahaan tersebut. Yang kedua itu pemilihan berkas calon karyawan yang memenuhi kualifikasi. Nah, untuk tahap yang ini yang bertanggung jawab yaitu supervisor dan kepala HRD mengecek surat-surat lamaran tersebut. Tahap ketiga yaitu wawancara dengan kepala HRD. Nah, yang bertanggung jawab pada tahap ketiga ini yaitu kepala HRD-nya sendiri. Dalam proses ini berkas pelamar kembali diperiksa keasliannya oleh kepala HRD serta inti dari wawancara itu mengarah latar belakang pelamar, pengalaman pekerjaan, dan kepribadian pelamar. Serta yang tahap keempat yaitu wawancara dengan supervisor. Yang bertanggung jawab selama proses ini yaitu supervisor. Proses ini penyeleksi memberikan studi kasus yang harus diselesaikan dalam istilahnya itu FGD atau forum group discussion yang terdiri dari 5-7 orang setiap kelompok. Next. Dan yang kelima yaitu tes psikotes. Nah, untuk tes ini yang bertanggung jawab dalam proses psikotes yaitu psikologi atau vendor psikologi dari PT Ananda. Nah, tahap psikotes ini mengerjakan soal-soal psikotes yang kemudian dilanjutkan dengan interview dengan psikolog untuk beberapa calon karyawan. Tahap ke-6 yaitu wawancara dengan kepala cabang divisi. Yang bertanggung jawab dalam proses ini yaitu kepala cabang. Terus tahap ke-7 yaitu tes kesehatan atau medical check up. Yang bertanggung jawab
pada tes ini yaitu vendor kesehatan. Proses ini memeriksa calon pelamar, status kesehatan calon karyawan tersebut. Dan tahap yang terakhir yaitu diproses oleh Kepala HRD untuk tujuannya itu memutuskan apakah calon pelamar ini diterima atau tidak pada proses seleksi karyawan PT Astra International Tbk. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada sistem penempatan tenaga kerja di PT Astra International Tbk. Pada sistem penempatan kerja pada PT Astra Tbk terkait dengan penempatan yang dilakukan oleh PT Astra International Tbk yang menjadi pertimbangan dalam penempatan karyawan adalah tentang pekerjaan yang akan dikerjakan oleh karyawan tersebut atau dicocokkan dengan kemampuan dari si karyawan tersebut. Kendala yang dihadapi dalam proses penempatan karyawan di PT Astra International Tbk selama ini belum memenuhi kendala yang berarti, sebab karyawan yang sudah melamar di bagian tertentu seharusnya sudah mengetahui akan ditempatkan di posisi mana dan juga mengetahui pekerjaan apa yang akan dikerjakan nantinya. Selama ini efektivitas dari penempatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menempatkan karyawan tersebut sesuai dengan posisi yang akan dilamarnya. Prosedur penempatan kerja yang dilakukan oleh PT Astra International Tbk. Yang pertama itu harus ada wewenang penempatan oleh personel atau HRD yang dilakukan analisa terlebih dahulu oleh HRD untuk menganalisa tenaga kerja yang cocok di mana ditempatannya. Yang kedua itu harus personel itu memiliki standar untuk penempatan para karyawan di sektor-sektor tertentu. Yang ketiga yaitu harus mempunyai pelamar. Jadi untuk penempatan kerja itu harus ada pelamar yang minat terlebih dahulu, baru bisa ditempatkan di sektor-sektor yang ditentukan. Yang keempat itu job posting program, yaitu program menginformasikan kepada karyawan secara terbuka bahwa posisi ini cocok untuk karyawan yang sudah beberapa tahun di sini dan spesifikasi tertentu. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Rival. Baik, next. Baik, dari beberapa penjelasan yang telah kami paparkan sebelumnya, terdapat kesimpulan pada PT Astra International ini, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh PT Astra International Tbk untuk manajer atau jabatan tinggi lainnya dengan perekrutan eksternal, yaitu melalui iklan di media cetak dan lembaga pendidikan. PT Astra International Tbk juga melakukan perekrutan yang bersumber perekrutan internal berupa penarikan tenaga kerja oleh pegawai-pegawai lama. PT Astra International selama melakukan proses rekrutmen belum menemukan kendala yang berarti baik dari merekrut untuk manajer maupun karyawan harian. Hal ini disebabkan karena sebelum melakukan proses rekrutmen, PT Astra International sudah ada rancangan program terlebih dahulu, sehingga kendala yang terjadi dibuat seminimal mungkin. Next. Oke, selanjutnya saran untuk PT Astra Indonesia Tbk. Yang pertama, terdapat beberapa saran dalam proses perekrutan karyawan pada PT Astra International Tbk sebagai berikut. Yang pertama itu dalam proses rekrutmen karyawan, pihak perusahaan harus lebih selektif dan teliti agar karyawan diterima sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, agar perekrutan karyawan lebih efektif serta mendapatkan karyawan yang lebih kompeten dan berkualitas di bidangnya, sebaiknya juga menambahkan kriteria seperti tampang, bakat, temperamen, karakter, pengalaman kerja, inisiatif, dan kreatif. Khusus hal kualifikasi pelamar kiranya dapat diterapkan agar pelamar yang sesuai dengan keahlian yang berpeluang lebih besar untuk diterima. Oke, terima kasih atas sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.